Welcome to the Baseface Network. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya, sistem perencanaan pembangunan syariah. Di era otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari setengah abad. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mensinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintahan pusat dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Menurut Imam Al-Mawardi, pengelolaan keuangan negara dilaksanakan melalui 2 bentuk, yaitu Bait al-Mal dan kebijakan fiskal. Pertama, Bait al-Mal adalah konsep yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW yang mengelola keuangan negara melalui pengumpulan semua hasil yang didapatkan oleh negara dan perbelanjaannya melalui pos-pos yang telah ditetapkan oleh syariat. Kedua, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Tujuan kebijakan fiskal menurut Imam Al-Mawardi adalah untuk mensejahterakan rakyat dan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah tidak boleh menzalimi rakyat seperti mewajibkan pajak di atas kemampuan rakyat dan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Ibnu Khaldun, penetapan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah, seperti pada pajak, tanah, karat, jizyah, dan lain-lain. Semua itu memiliki batas yang tidak dapat dilebihkan. Sementara di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, keuangan negara lebih banyak bersumber kepada zakat di dalam segala macamnya. Tetapi setelah wilayah negara semakin luas yang meliputi 3 benua yang besar dan kepentingan negara bertambah banyak, maka sumber keuangan negara bukan lagi semata-mata pada zakat akan, tetapi dipusatkan pada pajak tanah. Yang terakhir, contoh dan non-contoh penerapannya
dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis syariah. Industri keuangan syariah di tanah air mendekati usia 20 tahun. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi syariah Indonesia untuk mengembangkan sistem ekonomi alternatif ini yang diyakini oleh adil dan mensejahterakan. Lembaga-lembaga pendukung pun semakin berkembang, termasuk lembaga-lembaga pendidikan ekonomi syariah yang sudah ada hampir di semua provinsi. Lembaga keuangan syariah pun juga hampir merata di seluruh Nusantara. Jika demikian halnya, bagaimana pengaruh ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi daerah? Beberapa indikator yang dapat menunjukkan adanya peranan ekonomi syariah terhadap pembangunan daerah. Indikator pertama yaitu semakin banyaknya bank-bank syariah nasional yang membuka cabang di daerah-daerah. Pembukaan kantor-kantor cabang ini tentu membawa implikasi bagi pembangunan ekonomi setempat. Karena adanya aktivitas intermediasi yang dilakukan perbankan syariah yaitu menyalurkan dana dari pihak yang surplus ke pihak yang short-term. Dalam hal berbisnis, sangat perlu adanya perencanaan. Hal ini diperlukan karena akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan dan kesuksesan bisnis itu sendiri. Perencanaan dalam perspektif bisnis syariah adalah kegiatan awal bisnis syariah dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan bisnis yang dijalankan agar mendapatkan hasil yang optimal. Contoh pelaksanaan perencanaan organisasi bisnis misalnya, perencanaan tentang mutasi dan promosi karyawan itu menjadi kewenangan direktur. Sebaliknya penataan dan pengaturan pembagian tugas karyawan menjadi kewenangan tingkatan organisasi masing-masing untuk merencanakannya.